Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membuat atau menentukan nilai dari suatu nilai huruf dari suatu data, ya. Misalkan kita buat ada data 1 sampai 15. Oke, atau 14 cukup ya. Kemudian di sini nama mahasiswa. Ada 1 dan 2, selebihnya kita drag aja biar cepat. Di nomornya itu dia generate sendiri secara otomatis. Kemudian kita tentukan nilainya. Nilainya yang pertama dia dapat 100, kemudian yang kedua dapat 95, kemudian selebihnya dia akan secara otomatis dia kurangi 5, hingga mahasiswa terakhir dapat nilai 35. Ya. Nah, kemudian kita membuat nilai hurufnya berapa. Nah, untuk menentukan nilai hurufnya kita harus tahu kriteria dulu, kriteria penilaian atau ring penilaian ya. Ring penilaiannya kalau 100 sampai dengan atau dari bawah lah 85 sampai dengan 100 itu dia nilai A. Terus 75 sampai dengan 84 dia dapat nilai AB atau B aja lah, jangan nggak usah kita pakai nilai AB. Nah, terus 65 sampai dengan 74 dia dapat nilai C. Kemudian 55 sampai 64 dia dapat nilai D. Dan lebih kecil dari 54 atau 55 itu dia nilai E. Nah, berarti untuk dapat lulus mata kuliah itu dia harus minimal dapat nilai 55. Nah, ini kriterianya, kita tentukan dulu. Nah, untuk ini sama dengan kita buat kriteria lulus apa gagal di video kita sebelumnya ya, di kuliah kita sebelumnya. Cuma di sini kalau kemarin kita cuma ada 2 kriteria, sedangkan ini ada 5 kriteria. Ya. Untuk menentukan itu sama rumusnya sama dengan if buka kurung. Kemudian logical testnya si C3 berarti C3 lebih besar sama dengan kita ambil batas bawah dari nilai A 85, tanda petik tanda petik koma lagi, mulai dari awal lagi if buka kurung C3 karena C3 kolomnya lebih besar sama dengan 75, koma tanda petik nilainya B, petik B, kemudian tanda petik koma lagi if, ulang dari pertama if. Jadi jangan ada spasi satupun ya, jangan terketik spasi, karena kalau dalam rumus ada spasi itu error ya. If masih C3 huruf besar huruf kecil nggak ada masalah, jadi nggak case sensitif ya, istilahnya nggak case sensitif itu berarti uppercase lower case. Lower case itu huruf kecil, uppercase itu huruf besar. Kalau di Excel nggak jadi masalah kalau kita menentukan letak dari kursor kolom, misalnya kolom G deret 3 itu atau kolom D deret 3 atau kolom C deret 3. C-nya boleh huruf kecil, nggak ada masalah, atau huruf besar. Nggak jadi masalah ya. Lebih besar, C3 lebih besar sama dengan kalau nilai D berarti, tadi B udah ya, C sekarang ya. C 65, berarti batasnya 65, koma, tanda petik, C. Ya. Tanda petik C, tanda petik lagi, koma lagi. Ulang sekali lagi, if, buka kurung, posisinya C3 masih C3, lebih besar sama dengan
sama dengan berapa? Kalau C 3, kalau D 55. Kemudian koma, tanda petik C. Sorry, D ya. D. Tanda petik lagi, koma. Nah, karena value terakhir itu si E, itu adalah yang terakhir, jadi tidak perlu kita buat if lagi. Kalau mau kita buat boleh, tapi lebih sederhananya artinya selain dari statement yang sudah kita buat di belakang, itu semuanya dapat nilai E. Berarti koma, tanda petik, E. Tanda petik lagi. Sudah selesai. Jadi semua logika udah kita penuhi. Ya. Artinya kalau yang sudah di statement di belakang itu A, B, C, D, dan selain daripada A, B, C, D, nilainya E. Ya, berarti apabila dia dapat nilai lebih kecil dari 54, berarti dia mendapatkan nilai E. Nah, terakhir adalah kita tutup kurung. Ini kan kurungnya kita buka 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tutup kurung berturut-turut 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sudah selesai, enter. Ketika kita klik enter, nilainya langsung ada, nilai huruf. Jadi bisa kita seret ke bawah, masing-masing dapat nilai A 4 orang, B 2 orang, C 2 orang, D 2 orang, E 4 orang. Jadi distribusinya normal. Ya. Nah, kalau kita mau menentukan, ini tambahannya ya, jumlah yang mendapatkan nilai A misalkan berapa orang, nilai B berapa orang, kita bisa membuat dengan rumus. Oke. Kalau datanya cuma 14, is fine. Kita hitung satu-satu tadi. A kita taruh misalkan di sini jumlahnya A ada 4. Terus B kita hitung manual ada 2. Terus C ada 2. D juga ada 2. E ada 4. Oke. Kalau datanya cuma 14. Kalau ada data 1000, sanggup kita hitung? Nggak sanggup. Ya. Jadi alternatifnya adalah kita buat secara otomatis. Jadi taruh di mana posisi yang akan kita, misal jumlah A. Ini kita hapus dulu ya. Jumlah A-nya berapa orang, B berapa orang, C berapa orang, D berapa orang, E berapa orang. Jadi per kriteria sama dengan count. Keluar, kalau kita ketik count itu keluar count A, count blank, count if dan count if ya. Jadi kita pilih count if ya. Oke, count if kita pilih count if. Bila ini kita klik di ringnya ini, dinilai ini semua, kita klik, kemudian koma A, kita klik A, tanda petik dulu, kemudian A, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung sekali, enter. Jadi jumlah yang nilai A itu ada 4 orang secara otomatis. Oke. Atau kita coba seperti ini. Bisa juga. Saya mau coba sekaligus bisa otomatis. Nah, kalau kayak gini kita harus apa namanya? Harus satu persatu. Atau kita copy aja misalkan ini ya. Nggak bisa. Jadi harus satu persatu kita buat rumus. Untuk B juga T sama dengan count if
sini. D. Ada 2. Oke, jadi ini udah jelas berapa A, berapa B, berapa C, dan seterusnya. Jadi untuk laporan kadang-kadang ini diminta kalau kita bekerja di sebuah kantor, ini berapa orang dapat nilai gaji segini, harinya segini berapa, atau misalkan mahasiswa yang berasal dari daerah Banda Aceh berapa orang, yang berasal dari luar daerah berapa orang, kita bisa count seperti itu. Jadi kita tetapkan dulu kriterianya ya. Oke, rasa itu aja mungkin untuk hari ini. Ada pertanyaan?